Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang jenis-jenis pantun. Nah, bagaimana, apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang jenis-jenis pantun. Pembahasannya ada di buku tema 4, halaman 11-12, halaman 18-19, dan halaman 27-28. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata hingga sedemikian rupa, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur tergantung dari isinya. Dalam sebuah pantun dapat dicari maknanya. Melalui pantun, kita dapat mengekspresikan perasaan kepada orang lain secara akrab. Pantun juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan pesan moral, nilai, budi pekerti, dan nasihat. Jenis-jenis pantun. Yang pertama adalah pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang berhubungan dengan pada masa kanak-kanak. Pantun tersebut dapat menggambarkan makna kegembiraan maupun kesedihan. Contoh pantun anak-anak: hari Minggu pergi berburu, berburu rusa bersama teman. Anak baik hormati guru, itu namanya murid budiman. Yang kedua adalah pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang berhubungan dengan kehidupan masa muda. Pantun muda biasanya mengenai perkenalan, hubungan asmara rumah tangga, dan perasaan hingga nasib. Contoh pantun muda: hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Yang ketiga adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang dewasa atau orang tua. Biasanya berisi nasihat, agama, maupun adat budaya. Contoh pantun orang tua: enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolahlah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik, memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Contoh pantun nasihat: di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Contoh yang kedua: istirahat santai di atas dipan, perlu istirahat karena lelah. Pegang erat tiket masa depan, tiket berada di sekolah. Yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contoh pantun jenaka yang pertama: jalan-jalan ke rawa-rawa, capek duduk di pohon palem. Geli hati menghambat tawa, melihat katak kenakan helm. Contoh yang kedua: air garam jangan diminum, nanti digigit burung gagak. Gigi palsu lepas di depan umum, semua orang tertawa terbahak-bahak. Yang ketiga adalah pantun agama.
Pantun agama adalah pantun yang berisi petuah atau nasihat yang bermakna sangat dalam sebagai sebuah pedoman dalam menjalani hidup. Contoh yang pertama pantun agama, barang siapa menggelar tikar, maka dirinya tengah liburan. Barang siapa selalu sabar, maka dirinya disayang Tuhan. Contoh yang kedua, si manis beo hobinya terbang. Terbang gesit membawa angan. Bergaullah dengan orang sabar agar pahala dilipat gandakan. Yang keempat adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab teka-teki dalam pantun tersebut. Pantun ini memiliki ciri khas di bagian isinya, yaitu diakhiri dengan pertanyaan pada baris terakhir. Contoh pantun teka-teki yang pertama, kalau tuan bawa keladi, bawa juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak bestari, apa binatang tanduk di hidung? Contoh yang kedua, ke gua mencari batu bertuah, ketemunya malah kunang-kunang. Memiliki belalai tapi bukan gajah, hobi berdengung tapi bukan kumang. Hobi berdengung tapi bukan kumbang. Yang kelima adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kiasan biasa untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contoh yang pertama pantun kiasan, pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Contoh yang kedua, manis rasanya buah sirsak, ombak datang bergulung-gulung. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, tugas hari ini adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pantun? Yang kedua, tuliskan contoh pantun anak-anak. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan pantun orang tua? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan pantun jenaka? Yang kelima, tuliskan contoh pantun teka-teki. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya. Selamat mengerjakan.